punya pengharapan dalam panggilan ini. Karena saya ambil contoh ketika saya manggil Pak Budi, saya panggil nih ya. Pak Budi akan bertanya, kok dipanggil ya, ada apa ya? Pasti kan yang lumpuh, udah bisa bangkit, ya, normal kembali. Sekarang di masyarakat diperhadapkan dengan masalah mati. Ya. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sudah mengerjakan segalanya untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh ada sampai saat ini, hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh dikuatkan kembali melalui firman kebenaran-Mu, dan juga persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Gak kerasa kita di bulan akhir ya. Hari-hari terakhir, dan saya juga gak tahu kapan Tuhan memanggil saya. Memanggil dalam arti apa ini ya? Saudara yang berpikiran, weh, ojo cepat mati-mati sih, guru tahun baru. Saudara dipanggil Tuhan toh? Bener enggak? Apa enggak? Enggak dipanggil, enggak kroso ya, Tuhan manggil saya. Bukan manggil innalillahi, bukan itu maksudnya, dipanggil dalam kehidupan ini loh. Sebelum kita mengakhiri dalam tahun 2022 ini, ya, di mana banyak suka, duka. Kita udah melewati, kita udah alami. Banyak sukanya atau dukanya, saudara? Ya, Mas Robin, banyak suka atau duka? Iya, aku ngomong suka duka ya, pasti ada dua-duanya ya. Ada tangisan, ada tawa. Lebih banyak yang mana itu pertanyaannya? Tawa, terus ada gembira dan ada sedih. Waduh, lagi tinggal, iki kok sedih, tapi gembira enggak? Berapa persen sedih, berapa persen gembira? Kita menyadari hari ini, kalau kita boleh ada semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan terus menapak sampai ke penghujung tahun nanti. Ya, Panitia Natal ini memberikan tema ini, wise men still seek him. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti akan terus dan terus mencari dia. Dari perjanjian lama sampai sekarang pun, sampai selama-lamanya bahkan. Biarlah nanti Tuhan datang, kita didapati orang-orang setia. Amin. Jemaat-jemaat yang setia di sini. Juga terdapat hamba yang setia ini. Berbicara tentang hamba yang berkenan, hamba yang setia, tentu akan bersangkut pautan dengan Tuhan. Ada hamba, ada Tuhan. Hamba yang dipercayakan, jadi kepercayaan Tuhannya. Hamba yang dipanggil, hamba yang dipilih. Tuhannya ini akan memilih dan memanggil hamba-hamba orang-orang yang bisa dipercayakan. Di mana mereka pasti akan menerima janji-janji daripada Tuhannya, berkat daripada Tuhan. Saudara tahu nggak siapa Tuhan saudara? Oh, majikanku sing aku kerja, bukan itu maksud saya. Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupmu ini. Janji-janji Tuhannya itu Tuhan saya. Yaitu aku kenal dalam nama Tuhan Yesus. Enggak pernah meleset janjinya. Selalu digenapi. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih. Maka saya juga menaruh harapan pada Tuhan saya.
Apakah engkau mengerti sekarang? Ketika engkau dipanggil, apakah engkau mengerti bahwa di dalam panggilan itu ada pengharapan? Siapa yang sudah mengerti ketika engkau dipanggil, ternyata di dalam panggilannya itu ada harapan? Siapa yang sudah mengerti? Atau sih bingung? Kalau saya tanya, Mas Freddy, Pak Bambang, engkau dipanggil toh? Harapannya apa di dalamnya? Wah, harapannya ya pasti selamat. Oh iya, sudah pasti. Ada harapan ketika kita dipanggil. Saya ngambil contoh ketika saya memanggil Pak Budi, saya panggil ini ya. Pak Budi akan bertanya, kok dipanggil ya, ada apa ya? Pasti kan bertanya seperti itu. Kenapa saya kok dipanggil? Ada apa? Ada sesuatu apa di dalam panggilan ini loh? Saudara mengenal Yesusmu, mengenal Tuhanmu dengan benar enggak? Banyak orang yang belum mengerti bahwa ada pengharapan di dalam panggilannya. Tema pagi hari ini saya berikan pengharapan di dalam panggilan. Panggilan, engkau dipanggil, saya dipanggil. Ternyata di dalamnya itu ada pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang hebat sekali. Pengharapan yang tidak terbatas. Tapi terlebih dahulu orang itu harus mengenal siapa tuannya. Mengenal siapa yang memanggil engkau. Mengenal dengan benar. Mengenal Tuhanmu dengan benar. Tuhanmu dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya kita memperoleh hikmat, pengertian, kita mau belajar, kita mau tahu, wahyu supaya kita mengerti ke depannya bahwa kita ini mengenal Tuhan dengan benar apa enggak. Kalau seseorang belum mengenal Tuhannya dengan benar, seseorang belum mengenal Tuhannya ini, maka ketika dipanggil, ya nggak ngerti apa-apa, saudara. Saudara nggak mengerti majikanmu siapa, kalau majikanmu manggil, kamu nggak tahu, ini majikan kopora. Bahkan mungkin nggak mau datang. Maka dikatakan, kau harus mengenal dia dengan benar terlebih dahulu. Apakah kita mengenal Yesus Kristus dengan benar? Kekristenan adalah hidup yang meneladani Kristus. Kekristenan adalah hidup yang mencerminkan Kristus. Apakah kita sudah mengenal karakter Kristus dan mencerminkan karakter Kristus ini? Maka di dalam ayat 18 dikatakan, setelah engkau mengenal dengan benar, supaya apa? Supaya Ia menjadikan mata hatiku, mata hatimu ini terang. Saya berhenti sampai sini. Supaya mata hati kita ini terang. Tadi katakan memperoleh hikmat dan wahyu, mengerti. Aku kenal Tuhanku dengan benar. Aku kenal Tuhanku dengan sesungguhnya. Maka mata hatiku ini terang. Firman Tuhan mengatakan, maka dari hati memancar aliran-aliran yang menciptakan, menimbulkan, membuktikan karakter-karakter Kristus dalam hidup. Mata hatinya terang. Kalau belum terang, gelap semua. Wah, yang keluar juga gelap, saudara. Yang paling gampang melihat situasi seorang ini mata hatinya terang apa enggak, itu dari karakter, tingkah lakunya, yang paling gampang dilihat dari mulutnya. Dari sini keluar, ya. Kalau dari karakternya, tingkah lakunya, wis, nggak karu-karuan, dikasih tanda tanya, apakah orang ini mengenal Allahnya dengan benar apa enggak. Karena dikatakan, engkau supaya mengenal Dia dengan benar, supaya mata hati kita ini terang.
Dari mulut lidah gampang sekali menilai. Iki hatine nggak terang nih. Karena dari mulut lidah ini bisa menghasilkan berkat, tapi juga bisa menghasilkan mencemari, menodai, menghujat, menyebarkan yang baik, juga bisa menyebarkan yang jahat. Kalau mata hatinya terang, pasti yang baik keluar. Nah, kalau mata hatinya gelap, yang jahat keluar. Nah, kalau yang jahat keluar, mata hatinya gelap, diperiksa mundur sedikit. Orang ini kenal benar enggak ya dengan Tuhannya? Kenal benar enggak dengan Tuhannya ini? Tadi 17 katakan toh, engkau harus mengenal dia dengan benar dulu. Maka mata hatimu terang. Engkau mengenal. Dengan hikmat dan wahyu engkau mengerti dan engkau bisa melihat. Engkau bisa meniru, bisa mencontoh. Maka ayat 18, selanjutnya ayat 18. Jadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Nah, meningkat saudara. Mengenal Tuhanmu, Tuanmu dengan benar, mengenal Yesusmu dengan benar. Maka mata hatimu ini menjadi terang. Diterangi pasti. Maka setelah menjadi terang, maka kamu boleh mengerti sekarang. Ngerti apa? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Kok dipanggil? Saya dipanggil. Wah, kok gak krosok om? Ya berarti kupingmu gak jelas. Semua orang dipanggil. Tapi semua orang belum tentu mengerti arti dari panggilan itu. Panggilannya ini adalah apa tuh om? Jadi pendeta? Enggak. Kalau semua jadi pendeta, jemaatnya sopo gitu. Kabeh foto khotbah. Enggak. Semua jadi WL? Enggak. Singer, musik? Enggak. Ada bagiannya masing-masing. Dikatakan loh, ada kemuliaan bagian yang ditentukannya. Ada bagiannya, Saudara. Kalau aku ra iso main musik, aku pengen ganteni sapa Mbak Ino. Pinggir ganti, aku yang main. Aku dipanggil Tuhan. Tapi aku gak iso main musik. Ya ojo maksa. Berarti orang tersebut belum mengerti panggilannya. Bukan berarti gak boleh main musik, boleh lek kowe iso. Jadi singer, ya talentamu di singer. Yo nyanyi yo. Aku ra iso apa-apa. Nggak mungkin. Orang nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Semua orang pasti bisa. Yang nggak bisa adalah orang yang malas. Saya ulangi. Semua orang pasti bisa. Yang tidak bisa melakukan adalah orang yang malas. Makanya tadi katakan ayat 17, engkau diberikan hikmat, belajar, mengerti, sinau. Tuhan ini mau menaruh aku, dipanggilin tuh di bagian apa? Saudara ngerti perumpamaan dalam Alkitab tentang penjunan dan tanah liat? Enggak semua penjunan menciptakan cangkir, wabeh cangkir. Ora. Tuhan tidak menciptakan semuanya ini kendi. Enggak. Ada cangkir, ada lepean, ada kendi, ada apalagi botol. Saya pernah ke tempat pembuatan itu keramik itu. Saya mikir penjunan ini sing bikin apa? Ngarannya apa? Penjunan ya. Bahasa Indonesia ngapain penjunan itu ya. Gaya kreatifnya itu luar biasa. Tak perhatikan sebentar, loh, jadi mangkok ya. Terus saya perhatikan, oh no, ini ngertak. Penjunan ini tahu, wah ini ngertak, bikin lagi. Saya pikir, pasti bikin mangkok lagi. Ternyata enggak. Bikin gelas, loh, kok berubah? Daya kreatifnya banyak. Tuhan tahu bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dipanggil. Jadi urutannya gini. Kita harus mengenal Yesusmu dengan benar, Allahmu dengan benar.
Ketika engkau sudah mengenal dengan benar, engkau diberikan hikmat dan wahyu, maka mata hati kita ini terang. Oh, maka pikiran terang, perbuatan terang. Dan engkau akan mengerti, sekarang aku mengerti Tuhan, panggilanku ini apa? Pengiringanmu itu apa? Pelayananmu apa? Karena ternyata di dalam panggilanmu itu ada harapan yang luar biasa. Kalau seseorang hanya mengharapkan sesuatu tapi belum mengerti arti dari panggilan, gak bisa. Apalagi belum mengenal Allah dengan benar. Apalagi tidak ada Allah dalam hidupnya. Wah, repot. Gak ada harapan. Menantikan harapan, mana harapannya? Oh, kamu mengenal Allahmu gak benar kok. Coba kita buka ya. Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12. Dikatakan demikian. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Nggak kenal, nggak mengerti, meremehkan Kristus ini siapa. Maka kamu itu tidak termasuk keluarga Israel secara jasmani waktu itu. Tapi dikatakan secara rohani. Nggak termasuk. Dan juga nggak mendapat bagian. Kalau bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Kalau janji, kalau pengharapan. Tanpa Allah dalam hidupmu di dunia ini nggak ada. Dulu kita ini juga seperti ini, saudara. Dulu kita ini jauh, gelap, tanpa harapan. Gak ada terang. Jauh tanpa Allah. Karena dosa ini yang memisahkan. Dan membuat mata hati ini gelap. Boro-boro ngomong arti panggilan. Gak ngerti. Gak memahami arti panggilan itu. Sekali lagi iblis ini ingin memisahkan. Ingin menjauhkan saudara dan saya ini dengan Allah. Supaya kita nggak mengenal dengan sesungguhnya. Kalau nggak mengenal dengan sesungguhnya, nggak mengenal dengan benar, hidup sembrono pasti. Gelap. Apalagi di berita-berita ini Pak Jokowi juga mengatakan, siap-siap tahun 2023 menghadapi resesi. Menghadapi ekonomi yang semakin goncang, bukan ekonomi, Cianjur goncang, di mana goncang ini? Ya, barusan mana ini? Garut, ngerentep ingkut. Bukan saya mendongano, bukan, saudara, bukan. Sudah waktunya digoncang, saudara. Kalau digoncang ini kamu ngarepno sama siapa? Iblis sekali lagi menginginkan kau dan saya ini jauh tanpa Allah. Menginginkan hidup kita ini gelap tanpa harapan. Iblis menginginkan kematian, terpisah. Nggak ada kehidupan. Karena sekali lagi dosa, maut itu mematikan dan memisahkan. Beda. Menginginkan, merindukan engkau supaya dekat. Supaya ada Allah dalam hidupmu. Dan mengalami harapan yang pasti dalam hidupmu. Ada kehidupan. Karena itu Allah memanggil saudara dan saya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Kita ini jauh, tapi Allah yang memanggil kamu, memanggil saya, memanggil saudara semua, kepada
persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah setia. Kita ini jauh. Dulu kita ini nggak kenal apa-apa. Keselamatan, boro-boro keselamatan. Nggak ada. Nggak ada harapan. Nggak ada terang. Itu kemauannya si iblis. Tapi Allah beda. Dengan kasihnya. Ia memanggil engkau. Tentu ada yang dikorbankan. Karena dosa maut ini menuntut kematian. Menuntut sesuatu yang harus menggantikan. Supaya murka Allah tertumpah kepada mereka yang siap menerima murka. Maka Allah memanggil kamu dengan cara gimana? Ayo yang kau jauh, tak panggil, tak persekutukan dengan Yesus Kristus. Dipersekutukan. Supaya kita yang jauh ini menjadi dekat. Dan kita ini yang dulu gak ada pengharapan, sekarang ada pengharapan. Yang dahulu tidak terselamatkan, sekarang ada keselamatan. Yang dahulu gak ada kehidupan, sekarang ada kehidupan. Bahkan kekuatan kemenangan disediakan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Dikatakan demikian. Ini Allah yang memanggil. Maka 1 Tesalonika 5, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Saudara dan saya dipanggil. Allah sendiri yang memanggil. Dipersekutukan dengan darahnya. Dengan pengorbanannya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Digenapi. Bukan hanya mati saja, tapi dia bangkit. Janji-janjinya digenapi di dalam dia. Dia manggil setia. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada saudara yang dipanggil. Yesus menang, iya. Yesus mati, iya. Tapi dia bangkit. Ditantang melalui ayat ini. Sebutan nama yang bisa engkau sebut. Sing kok jakokno. Gak ada yang bisa nanti. Oh Yesus kok dibanding-banding ya. Gak iso. Sebutkan nama yang bisa engkau sebut. Di atas langit, di kolong langit, di bawah langit. Sebutkan nama. Nyilor gitu. Sapa meneh? Joko Dolok. Ya sembuh. Sebutkan nama sing sapa sebut. Ya dikatakan di dalam ayat 21 tadi. Setiap nama yang bisa engkau sebut, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Gak ono tandingane. Makanya Allah memanggil saudara dan saya dipersekutukan dengan anaknya Yesus Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Supaya engkau memperoleh bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Ayat yang 17. Ayat 18 atau 17. Ayat 18. Ya toh? Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kau mendapatkan keselamatan, kau dapat. Bahkan kemenangan di dalam ayat 22
Dua dikatakan. Semuanya itu sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus sendiri katakan diberikan kepada jemaat. Dengan kata lain, engkau memperoleh kemenangan. Engkau memperoleh apapun juga yang Yesus sudah menang. 1 Korintus 15 ayat 57 toh. Puji syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang berikan kemenangan kepadamu. Kemenangan diberikan. Wah, sekarang sih kita kembali. Allah yang memanggil kamu. Maka di dalam ayat 17 katakan, apakah engkau mengerti? Apakah engkau tahu ayat 18? Arti panggilan. Dan pengharapan apa yang ada di dalam panggilanmu? Ada dua hal pengharapan yang di dalam panggilan. Saya dipanggil pasti saya harus tahu. Kenapa kok saya dipanggil? Saudara dipanggil juga harus tahu. Kenapa saudara dipanggil? Kalau belum mengerti panggilan, arti sesungguhnya dari panggilan, banyak orang yang sudah terjun dalam pelayanan. Maka mereka akan, aku kan dapat panggilan. Tuanmu siapa yang manggil kamu? Kalau engkau belum mengerti arti panggilan, maka orang tersebut terjun dalam pelayanan. Pelayanan model apapun juga. Maka tuannya bisa beda. Engkau dipanggil untuk main musik, tuanmu siapa? Duitkah? Kebanggaan-kah? Dipuji orang-kah? Apakah itu tuanmu? Atau engkau pelayanan dipanggil sesuai dengan panggilan Tuhan? Maka engkau melayani sesuai dengan panggilannya. Tuanku adalah Yesus sendiri. Maka orang akan mengerti, oh luar biasa Tuanku ini. Ternyata dalam panggilan ada pengharapan di dalamnya. Nah, dikatakan pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan? Dikatakan ada dua. Yang pertama, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Mendapat bagian-bagian yang istimewa bagi orang-orang yang dipanggil. Tadi saya bahas di depan, ada harapan, ada terang, ada kehidupan. Dapat bagian. Jangan-jangan orang dipanggil karena main musik, karena WL singer, karena dapat uang. Berarti harapanmu di uang, di mamun. Tuanmu itu. Hati-hati. Kita baca tadi yang memanggil adalah Allah sendiri. Dengan cara gimana? Ada yang harus dikorbankan. Karena kita dulu jauh. Tapi sekarang kita menjadi dekat karena ada pengorbanan. Yang kedua, arti panggilanmu apa? Pengharapan dalam panggilanmu itu apa? Ayat selanjutnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ternyata dalam panggilannya ada kuasa yang luar biasa. Sudah merasakan belum? Wah, ini luar biasa sekali. Kalau tadi katakan ada mendapatkan bagian dalam janji-janji bagi orang-orang yang percaya, orang-orang kudus, maka Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat yang kelima, mengatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Panggilan ini ada harapan ternyata. Pengharapan yang di dalam panggilanmu itu loh.
Kita diselamatkan, mendapatkan bagian keselamatan. Itu yang pertama kan. Dan pengharapan itu nggak mengecewakan. Ada kehidupan, keselamatan. Tapi yang kedua dikatakan, hebat kuasanya. Banyak orang yang belum mengalami, belum merasakan, bahkan menganggap nggak ada. Nggak hebat kuasanya. Ayat ini mengatakan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang diurapinya, bagi orang-orang kudus. Hebat kuasanya. Kenapa? Yang memanggil Allah dan dipersekutukan dengan anaknya. Yesus sendiri udah menang. Segala kuasa pemerintah, apapun juga udah pernah di bawah kakinya. Dan ia diberikan kepada jemaatnya. Kalau jemaatnya belum menerima kemenangan, kuasa, kekuatan, tanda tanya loh. Ia diberikan kepada jemaat. Maka kita perhatikan betapa hebat ya kuasanya ya. Iya. Luar biasa kehebatannya. Dan dia memberikan pengharapan yang baik kepada kita. Bukan pengharapan kosong. Orang-orang yang diurapinya, mereka bisa merasakan kehebatan penyertaan Tuhan. Orang-orang yang dipanggil. Saya kasih contoh dalam perjanjian lama. Daud adalah orang yang dipanggil, orang yang dipilih, orang yang diurapinya. Daud mengerti arti dari panggilannya. Tapi Saul juga dipanggil. Saul juga diurapi. Tapi Saul menyepelekan arti panggilan. Menyepelekan arti urapan itu. Maka nggak ada kehebatan dalam hidup Saul. Tapi ketika Daud mengerti bahwa betapa hebat kuasanya di dalam panggilannya, wah dia kasarnya ingin mempraktekkan kehebatannya di mana. Dipraktekkan sama Daud. Ketika mendapatkan intimidasi, teror dengan musuh yang mulut besar ini, siapa? Apa namanya? Goliat. Wah, diperhatikan, diteror, diintimidasi. Bahkan Goliat ini membawa lembing, membawa tombak, membawa pedang yang bisa menghancurkan, bisa menembus, bahkan memporak-porandahkan. Pedangnya gede, berat. Saudara lihat nanti beratnya berapa. Kalau waktu itu dikatakan orang Israel ngangkati 2an. Yang berarti belum disabetnoin, gak kuat lagi. Itu Goliat datangnya dengan itu. Biasanya kita bingung toh ketika menghadapi hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang mengintimidasi kita pakaikan Goliat ini. Pernah enggak engkau merasakan kehebatan kuasa panggilanmu? Daud ingin membuktikan. Maka dia ngomong sama Goliat, engkau datang dengan pedang, engkau datang dengan tombak, lembing, tapi aku datang dalam nama Allah yang aku kenal, Allah yang aku sembah. Dia ingin merasakan kehebatan kuasanya, bukan karena Daudnya yang hebat, bukan. Kenapa? Terbukti hanya karena butir batu dengan pengali-ali. Apa artinya sebuah batu pada saat itu? Gak ada artinya. Orang menyepelekan tuh, ngambil batu dikali. Nggak mungkin lah, mengalahkan Goliat gede sama batu. Mustahil. Mereka pakai topeng, topong, bawa perisai, bawa apa semuanya. Mana bisa? Kita diperhadapkan dengan masalah yang besar. Mana mungkin, menghadapi masalah ini pakai masalah dengan hal yang kecil. Kalau Tuhan yang bekerja,
Maka dikatakan hebat kuasanya. Dengan hal yang sepele. Maka Daud datang. Aku datang demi nama Tuhan semesta alam yang aku kenal. Maka aku peroleh merasakan hebat kuasanya. Waktu itu kulihat diperhadapkan dengan kehidupan kita nanti. Apakah engkau percaya? Maka dikatakan toh, apa iso toh? Yesus sendiri menegaskan, bukan saya. Firman Tuhan di mana Yesus sendiri mengatakan dan ditulis di dalam Markus 9 ayat 23, di mana semua orang juga nanti pasti akan melakukan, apa iso? Jawab Yesus katakan demikian, katamu jika engkau dapat. Kasarnya, engkau meremehkan aku. Engkau mengatakan Tuhan Yesus bisa. Tadi kita baca dalam Efesus toh, segala kemenangan, segala kuasa diletakkan di bawah kakinya toh, dan semua diberikan pada orang percaya pada jemaat. Maka Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang dikunci nih. Daud mengerti, wah cukup kuat, enggak masalah. Aku datang dengan nama Tuhan yang aku kenal. Allah yang luar biasa. Itu dalam perjanjian lama. Dikatakan bagian-bagian yang tidak ditentukan. Janji-janji yang digenapi. Maka dalam perjanjian baru ada enggak? Ada. Ketika Petrus satu saat berjalan, Petrus ini adalah orang yang dipanggil, dipilih, diurapi. Maka dia mestinya juga mengalami kehebatan kuasanya. Beda dengan Yudas, ngerti Yudas ya? Yudas ini juga dipanggil, dipilih, tapi menyepelekan arti panggilan dan tidak mengerti siapa tuannya, tidak mengerti siapa Allah yang dia sembah. Seperti Saul dengan Daud perbandingannya. Sekarang Petrus dengan Yudas, semua binasanya. Yudas, Saul binasa. Mereka meremehkan panggilan. Sekali lagi panggilan, tidak semua orang jadi pendeta. Tidak semua orang jadi pemain musik. Tidak semua orang jadi WL singer. Tidak. Tapi engkau dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi apa? Ya terserah Tuhan memberikan saudara bagian apa. Dikatakan mendapatkan bagian yang ditentukan bagi orang-orang percaya. Aku gak sok nyanyi ya ojo jadi WL singer. Ojo maksa. Aku gak sok main musik. Ya ojo main musik. Aku lek singer tolak-toleh. Ya ojo dadi singer. Singer siap memuji Tuhan. Aku iso ya apa? Ya engkau lihat dalam dirimu. Maka mata hatimu terang. Sekali lagi mata hati kita ini terang. Dan Tuhan memberikan bagian bagi mereka. Iso berdoa toh? Aku ora iso berdoa yo. Tidak ada orang yang Tuhan tidak menuntut orang yang berdoa panjang-panjang. Maka iso doa panjang-panjang. Maka firman Tuhan ngomong janganlah berdoa bertele-tele. Bukan berarti lantas singkat, lantas cepat ngono. Singkat cepat kok ngene. Terima kasih Tuhan. Amin. Udah ngono doane. Iku doa, iku laporan. Tapi doa yang singkat padat itu bersyukur ngono. Iso doa toh? Kaiso. Buat ajari doa. Doa Bapa kami. Iso memuji Tuhan toh. Kaiso suaraku pas-pasan.
pasti, pas melorot ya ikut melorot. Orang itu maksudnya. Gak iso nyanyi, iso tepuk tangan toh. Masa gak iso tepuk tangan? Nah, punya tangan enggak? Kecuali kalau tangannya sakit ya. Bisa jingkrak-jingkrak toh. Bisa, saudara. Engkau dipanggil, kau mengerti posisimu. Bagian yang ditentukan kau tahu. Bahkan lebih dikatakan hebat kuasanya. Petrus saat itu ketika berada di dalam satu tempat. Kita buka aja. Kisah Rasul 9 ayat 33. Kisah Rasul 9 ayat 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. 8 tahun tidak bisa melakukan kegiatan normal. Lumpuh. Saudara dan saya hanya 1,5 tahun tidak bisa melakukan kegiatan normal karena pandemi. Benar. Ini 8 tahun. Gak sopo-sopo. Kalau harapan, ya ada harapan. Lumpuh. Gak bisa berjalan sama sekali. Ekonomi, wah apalagi ngomong ekonomi zaman sekarang. Lumpuh, Om. Seperti Eneas, gak bisa apa-apa. Berbaring tok. Gak bisa bergerak ini, bergerak itu. Petrus ingin membuktikan bahwa ketika ia dipanggil, ketika ia dapat pilihan diurapi, bukan seperti Yudas menyalahgunakan panggilan. Tapi Petrus mengerti, aku kenal Tuhanku dengan benar. Aku kenal Yesusku dengan benar. Maka aku punya pengharapan dalam panggilan ini. Karena hebat kuasanya ini luar biasa. Tak buktikan. Lumpuh. Kita buka dulu Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Semua itu dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ada kebangkitan ternyata. Petrus ingin membuktikan benar enggak sih orang yang lumpuh ini apabila Allah memanggil, Allah menyertai, Allah mengurapi, maka ada pengharapan di dalam panggilan itu. Hebat kuasanya. Maka Petrus berkata di dalam Kisah Rasul 9 ayat 34, bukan karena gagahku, tapi kata Petrus padanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bukan aku sing main musik, bukan aku WL dan sebagainya. No. Petrus dipanggil dan mengerti siapa Tuhannya. Eneas, Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau. Wah, dibuktikan kuat kuasanya, hebat enggak ini. Bangun dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangun tuh orang. Wah, senang Petrus. Ada kebangkitan. Bukan hanya itu saja. Kita lompat di dalam ayat yang ke-37. Pasal yang sama. Tetapi pada waktu itu, ia yang bernama Dorcas atau Tabita sakit, saudara. Lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya itu dibaringkan. Waduh, Petrus dihadapkan lagi masalah. Tadi masalah ekonomi yang lumpuh, udah bisa bangkit, ya normal kembali. Sekarang dimasalahkan, diperhadapkan dengan masalah mati, saudara. Apa iso Tuhan? Maka kita mengerti pengharapan di dalam panggilannya itu hebat kuasanya. Karena kita sudah dipersekutukan. Tadi katakan Allah yang memanggil kamu supaya dipersekutukan dengan anaknya Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus yang sudah menang segala kuasa ada di bawah kakinya. Dan sekarang Yesus diberikan kepada jemaatnya. Maka jemaatnya juga harus mengalami kemenangan. Seperti Petrus. Buktikan, tak bukti Noah. Bukan sombong. Nanti kita lihat ayat yang
pakai dalam nama Yesus Kristus. Bukan dia. Sekarang masalah lebih berat lagi. Seorang yang sudah sakit dan meninggal. Dikatakan jadi mayat. Apa iso? Ayat yang ke lompat aja, ayat yang 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia apa? Sekali lagi. Berlutut dan berdoa. Datang kepada Tuhannya. Ngerti siapa Tuhannya. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Terjadi kebangkitan. Ini loh. Pengharapan yang terdapat dalam panggilan. Gak main-main. Ketika Allah memanggil dan kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya, maka Yesus mengatakan sendiri, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terjadi. Sekarang kita periksa. Apakah kita sudah mengenal Allah dengan benar? Apakah kita, mata hati kita sudah terbuka, jadi terang? Apakah kita mengerti sekarang bahwa panggilanmu itu jangan diremehkan? Sekali lagi, Allah memanggil saudara dan saya. Dan yang menjadi saksi pasti Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menjadi saksi. Karena dia sendiri yang berkorban. Ketika ada orang yang meremehkan panggilannya, Yesus akan berdiri menjadi saksi. Nah, kamu meremehkan. Kamu meninggalkan. Coba bukakan Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Wahyu 1 ayat yang kelima. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Saksi. Karena apa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus saksinya. Kalau ada orang yang datang, yang sudah mengerti, mengenal Yesus, tapi main-main, kok meremehkan darah yang tertumpah, maka Yesus menjadi saksi antara engkau. Gak bisa memungkiri. Kita berbuat macam-macam pun, katakan Yesus menjadi saksi. Maka kita bersyukur hari ini. Jangan meremehkan panggilan yang dipercayakan. Sekali lagi, panggilan bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam Tuhan bisa berkarya. Tapi panggilan ini jangan diremehkan. Karena ada kuasa yang luar biasa. Kita ulangi kembali 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan kita sambung dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 21. Yang memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, melakukan panggilannya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Dia.
oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Periksa diri kita. Sebelum kau makan dan minum perjamuan kudus, sekali lagi bukan sebagai rutinitas, tapi kau akan mengerti, oh ternyata aku dipanggil dan dimeteraikan dengan darah dan tubuh Yesus. Dimeterai sebagai saksi bahwa ada janji, ada pengharapan juga di dalamnya, yang betapa hebat kuasanya, betapa hebat dahsyat ketika engkau melakukan bersama dengan Dia. Dan sebentar kita boleh berpisah pulang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita mau mengangkat tangan saat ini, bersyukur dan berserah pada Tuhan. Maka sekarang kita cepat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera kepada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang Kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.